Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Indomaret Jos ya. Saat ini saya masih menunggu toko buka ya. Jadi kita sebelum toko buka ini kita ngevlog dulu ya. Ini saya mau bicara soal rasio ya. Saya mau bicara soal rasio BBM nih ya. Jadi sebetulnya apa yang dinamakan rasio BBM ini ya? Rasio BBM itu yaitu perbandingan ya, perbandingan antara penggunaan BBM ya, perbandingan antara jarak yang ditempuh ya dengan penggunaan BBM ya. Jadi rasio ini adalah tingkat penghematan dalam penggunaan BBM. Misalnya ya, perjalanan kita menempuh jarak misalnya 100 kilo ya. Perjalanan kita menempuh jarak 100 kilo. Kemudian 100 kilo ini berarti kalau PP 200 kilo ya, 200 kilo kalau PP. Kemudian PP juga kita itu menghabiskan BBM sebanyak 25 liter ya. Ya ini contoh aja ya. Contoh saja. Misalnya kita perjalanan itu 100 kilo, kalau PP 200 kilo ya. Kemudian BBM yang dihabiskan itu 25 liter ya, ini PP ya. Maka rasio yang kita dapatkan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan BBM yang dihabiskan, yaitu jarak yang ditempuh itu 200 kilo ya, karena PP ya 100 kilo, PP jadi 200 kilo. Kemudian dibanding dengan BBM yang dihabiskan 25 liter ya. Jadi 200 dibanding 25 liter sama dengan 8 ya. Jadi rasio BBM saat kita berkendara menempuh jarak PP 200 kilo dengan BBM 25 liter itu rasionya adalah 8. Ini rasionya adalah sangat bagus kalau 8-nya. Namun untuk rata-rata yang kita peroleh, yang distandarkan oleh perusahaan itu ya, itu rasio standar itu adalah 7,5 ya. Rasio standar untuk mobil yang kita operasionalkan ini. Standarnya adalah 7,5 standarnya. Namun yang tadi itu adalah contoh perhitungannya ya, contoh perhitungannya. Saya ulangi ya. Jadi rasio adalah tingkat penghematan penggunaan BBM ya, tingkat penghematan penggunaan BBM. Contohnya adalah kalau kita berjalan 100 kilo, PP jadi 200 kilo ya. Kemudian kalau dalam perjalanan itu kita menghabiskan BBM 25 liter, maka rasionya adalah 8. Itu sangat bagus ya. Namun untuk perusahaan standarnya adalah 7,5 karena itu tadi hanya sekedar contoh ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini bisa bisa mencapai rasio ya, karena rasionya tingkat penghematan. Jadi semakin tinggi rasio ya, mobil kita ini semakin hemat. Cuman kalau kita mobil kita ini disetel sangat hemat, memang tenaganya tidak ada ya, tidak bisa lari ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa
mengoptimalkan supaya mobil kita ini rasionya bagus ya. Ini yang pertama, memang mobil ini ya, mobil yang dikeluarkan dari dealer ini dikondisikan atau disetel itu dengan kondisi standar ya. Setelannya standar. Jadi kalau kita mau injak rem, injak gas gitu juga nggak mau. Jadi kita nginjaknya gas juga harus pelan, tidak kayak mobil yang setelan itu di luar itu ya, gas langsung meng gitu ya, tapi itu boros ya. Ini setelannya itu dari dealer itu memang setelannya adalah standar, sehingga kita ini kalau di jalan ya, ini juga anjurkan juga berjalannya itu standar ya, untuk mencapai angka rasio yang standar. Jadi semua harus standar. Setelan dari assemblingnya ini standar, maka kita harus berjalan dengan kecepatan standar ya. Kecepatan standar itu berapa? Kecepatan standar itu adalah 60 sampai 70. Nah, kalau kita bisa dengan dengan kecepatan standar itu, maka insya Allah rasio BBM kita ini akan mencapai angka standar juga ya, begitu ya. Kemudian cara lain untuk bisa kita mencapai standar, selain kita berjalan dengan kecepatan standar, kecepatan antara 60 sampai 70, itu cara ngegas kita juga harus kalem ya, tidak bisa disentakkan, tidak bisa. Kalau gas kita disentakkan, mainnya gas kita disentakkan, ini akan menimbulkan rasio kita rendah atau boros ya, boros. Jadi kita ngegasnya itu harus kalem ya, gitu ya, gas tarik gitu ya. Ini akan cara kita supaya rasio kita tetap bagus ya. Kemudian bagaimana caranya supaya rasio kita tetap bagus? Caranya lagi adalah kita ini jangan terlalu sering menggunakan gigi rendah ya. Jadi kalau misalnya kita berasal dari gigi rendah, kalau perjalanannya rendah naik ya, dari rendah naik kedua, ketiga, dan keempat. Cuman yang dimaksud di sini adalah pada saat kecepatan itu maksimal, itu supaya segera dioper transmisi ya. Misalnya kita angkatan pertama ya, 1 itu kecepatan 10 sudah harus dioper, 10 itu harus dioper. Kemudian 2 itu sudah pada kecepatan 20 ya, itu sudah harus dioper ya, harus dioper transmisi. Kemudian 3 itu pada kecepatan 40 juga harus sudah dioper transmisi ya. Jangan sampai melebihi, misalnya 3 itu jangan sampai melebihi angka 40 ya. Karena kalau sudah pada di atas kecepatan 40, maka ini terjadi pemborosan. Jadi sebelum pada kecepatan 40 itu sudah harus dioper transmisi. Demikian pemirsa ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentang rasio BBM ini bisa menjadi satu patokan pemirsa yang mendengarkan bahasan saya ini, karena ini penting untuk penghematan BBM di masa pandemi ini. Semua serba sulit ya. Dari Semarang, kawasan Alamanda, Indomaret Jos ya.